Perkenalkan, nama saya Intan Azara, mahasiswi PG PAUD, FIP UNJ Angkatan 2020. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa lain. Pancasila dipahami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa Indonesia itu sendiri. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an, dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama atau civic nasionalis. Proses ini ditandai dengan kemunculan sebagai organisasi pergerakan kebangkitan seperti Budi Utomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain, serta berbagai macam partai politik seperti Index Party, PNI, Partai-Partai Sosialis, PSII, dan lain-lain, serta adanya Sumpah Pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai luhur yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menempatkan Tuhan pada kedudukan yang paling tinggi. Dan hal ini bukanlah suatu nilai yang tiba-tiba muncul. Seperti yang kita ketahui, Indonesia secara sejarah merupakan masyarakat yang telah mengenal ajaran Tuhan. Ini terlihat di mana berbagai agama telah menyebar luas sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Bapak Soekarno. Budaya gotong royong serta sikap kekeluargaan masyarakat Indonesia mencerminkan betapa nilai kemanusiaan telah ada jauh sebelum Pancasila dirumuskan. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Rajiman Widoyo-Diningrat pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu usulan tertulis: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang berperan penting dalam perumusan Pancasila adalah Supomo, yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Supomo turut menugaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan besar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat. Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945.
yang berisikan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadrama. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, dan dalam sidang tersebut PPKI membahas lebih lanjut mengenai Pancasila. Di dalam tabel terdapat perubahan pada sila pertama, yang dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Dasar tersebut kukuh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan bangsa kita. Karena itulah Pancasila disepakati secara nasional. Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman bagi bangsa, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Itu pula bentuk dan corak masyarakat yang hendak kita capai dan wujudkan, yaitu masyarakat Indonesia modern, adil, dan sejahtera dari sejarah ketatanegaraan kita. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman terkini. Dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam artian, setiap peraturan dan perundangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya.